ngomongin soal robot polisi nih ya, yang humanoid dan anjing. Itu emang segitu harganya? Kita beli gelondongannya murah. Murah. Tapi begitu pas kita program, mau secanggih atau sebisa apa, Iya. ini ya. Mas Arif, 10 tahun ke depan nih kira-kira. Wah. Indonesia, robot, dan AI. Apa yang ada di benak Mas Arif? Jadi kalau ke depan saya bermimpi komunitas robot itu hidup di mana-mana. Ketika kita pengen bikin inovasi nih gitu, pasti kan inovasinya dulu. Kamu kan kepikiran kunci rumah kenapa? Sering ketinggalan kunci kah? Seumpama di ruangan ini tuh ada benda yang paling berharga. Kita sebutlah perhiasan, uang, emas, segala macam. Kalau kamu itu yang paling berharga, kalau saya keluarga. Ya, ketemu lagi di Ototech, obrolin teknologi dan otomotif, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Dan sekarang kita sudah ada di kampus Universitas Budi Luhur. Di depan kita udah banyak robot, nih robot semua nih, di belakang saya juga, di samping saya juga. Tapi yang ini bukan robot, 2 orang, yang ini adalah narasumber kita. Iya. Ada Mas Arif, apa kabar Mas? Baik Mas Andre. Luar biasa. Sehat. Sama Mas Yan, apa kabar? Nah, mereka ini adalah pakar-pakar dibilang robotik nih. Nah, kita penasaran sebenarnya nih Mas. Karena kemarin sempat viral tentang robot dan AI yang jadi pembicaraan para netizen di Indonesia. Soalnya cuma satu tuh, gara-gara kepolisian Republik Indonesia memamerkan robot-robot mereka ya yang humanoid dan anjing gitu kan. Terus kemudian di-compare dengan harganya. Sampai ada netizen yang pinter banget nyari terus-terusan gitu kan. Wah, ternyata harganya kok cuma ratusan juta gitu. Padahal kemarin dibilangnya miliaran gitu. Nah, itu kayak gimana sih sebenarnya sih? Perkembangan teknologi robot di Indonesia itu seperti apa ya? Di dunia dulu deh. Di dunia tuh kayaknya udah maju banget ya. Dan ini juga robot-robot yang sebenarnya robot-robot pembelajaran ini ya. Untuk latihan ya. Nah, kira-kira gimana Mas? Ya, jadi perkembangan robot memang menunjukkan evolusi yang cukup cepat dan signifikan ya Mas Andre ya. Kalau dulu robot itu dia memang punya fungsi untuk melakukan gerakan-gerakan yang rutin saja. Melakukan yang sudah terukur, yang rutin, nah itu menggunakan robot. Contohnya adalah robot industri. Ya, dia mampu melakukan pekerjaan mengecat, memasang onderdil, tapi dengan pola dan gerakan yang sama. Gitu. Perkembangan berikutnya sampai kepada jenis robot humanoid. Ya, dia menyerupai manusia, bahkan memiliki sense seperti halnya juga manusia. Nah, selain itu saat ini, nah seperti yang sedang ada di sini, ya, nah dia ada robot juga yang sudah dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan. Nah, inilah robot yang semakin canggih saat ini, begitu. Termasuk robot yang kemarin dibawa oleh Polri dalam HUT Bayangkara, ya, itu merupakan jenis robot cerdas. Robot cerdas itu ya. Dan itu sebenarnya robot cerdas ini dia berkehendak sendiri atau memang kita atur sih? Kalau robot cerdas itu dia memiliki dasar aplikasi AI, jadi dia mampu adaptif. Nah, adaptif, ini adalah kelebihannya. Kalau dulu ya Pak Yan ya, robot itu kan melakukan gerakan yang rutin saja, ya, jalan, naik, bawa, geser dan sebagainya. Sekarang ini robot itu lebih adaptif. Jadi misalkan, oh di sini ada objek mendekat, dia bisa tahu, dia mempelajari polanya. Oh ada objek mendekat, maka dia harus apa? Nah, tapi sesungguhnya robot itu diprogram pastinya. Itu. Dan pemrogramannya mungkin hanya sebatas batasan-batasan tertentu ya. Tapi nanti robot itu bener nggak sih bisa mengembangkan dirinya sendiri? Ya, benar. Untuk berpikir, bener tuh. Benar. Itu kayak film-film kecerdasan buatan. Itulah kecerdasan buatan. Jadi mungkin saya tambahkan ya. Bukan ini ya, Mas Andre ya. Bukan dia berkembang sendiri, tidak. Jadi robot itu dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, anggaplah robot yang membantu manusia di dalam mengurus rumah tangga. Nah, dasarnya itu pekerjaan seperti apa? Tapi dia tadi dibilang oleh Prof Arif bahwa dia bisa adaptasi, ya kan? Nah, dia akan menangkap kondisi-kondisi di luar dan akan dijadikan dalam tanda petik ilmunya dia sehingga dia bisa seolah-olah berpikir. Tapi ya memang
hanya sebagai pembantu kalau memang kita sedih sebagai pembantu, tidak bisa sebagai keamanan. Oh itu beda lagi. Enggak, programnya harus kita injek lagi. Jadi program itu baik tujuan untuk apa? Tapi kayaknya saya yang kebanyakan nonton TV kayaknya nih atau nonton film ya. Karena di film-film begitu, ya kan? Di film-film kan gitu kan. Karena bagus. Karena film itu memacu kreativitas ya. Iya. Kita ingin robot seperti apa sih yang kita butuhkan seperti itu Mas Andri. Oh gitu. Nah kalau ngomongin soal yang robot polisi ini ya, yang humanoid dan anjing. Nah ya, itu emang segitu harganya? Semahal itu? Atau memang karena gini, ada banyak cerita nih. Ada yang bilang katanya memang kalau untuk bentuk gelondongan robotnya aja, memang harganya ratusan juta gitu. Tapi akan lebih mahal ketika kita masukkan programnya katanya, betul. Otaknya gitu. Berarti yang kemarin dipamerin itu ada otaknya atau enggak tuh? Ya ada lah. Ada. Jadi mungkin begini Mas Andri ya. Kalau mohon maaf ini robot anjing ya. Iya. Anggaplah kita beli anjing. Iya. Murah kan? Iya. Tapi begitu anjing ini kita sekolahkan, latih. Ini yang jadi mahal anjingnya. Kayak kalau kita beli anjing buat anjing aja murah. Robot juga sama. Kita beli gelondongannya murah. Tapi begitu pas kita program mau secanggih atau sebisa apa, ini yang mahal. Dan semakin sophisticated programnya semakin mahal pasti. Oke. Yang kemarin tapi itu baru ini ya, pabrikan ya? Baru istilahnya default pabrik. Ya kita belum tahu teknologi dan kecepatan serta kecerdasan apa yang dari bisa robot ditanamkan ke situ. Yang bisa ditanamkan. Tapi kita percayalah bahwa robot-robot yang dikenalkan Polri itu merupakan inovasi lah ya. Betul. Dan memang ini ya memberikan kelebihan juga ya, yang tidak dimiliki oleh manusia gitu. Katanya kemarin tadi Pak Yan cerita, itu robot anjing itu ya, itu dia bisa mencium narkoba meskipun di tempat itu udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Bisa Pak? Iya, karena dasar dari anggaplah kayak heroin, ganja, amfetamin, itu kan udah punya bau sendiri. Itu sudah masuk ke dalam database dia. Sehingga sisa mencium aja. Jadi kalau nanti kalau ada yang jenis baru, ya harus dilatih lagi. Itu sama. Anjing pun juga sama, gitu loh. Nah cuma bedanya kalau anjing itu kan biar bagaimanapun itu kan kita harus nggak boleh dong kalau di situ ada kebakaran kita suruh dia nerobos, nggak boleh kan? Nanti ada yang ada rule of play. Jadi ada kaum pecinta binatang yang protes. Tapi kalau ini robotnya nggak jadi masalah, di situ ada api, dia boleh tembus nggak jadi masalah. Dan bahannya juga yang bisa dipilih. Bisa dipilih ya bahan bodinya. Metal. Kemarin tuh kalau nggak salah mungkin sejenis titanium, beda. Jadi bukan plastik seperti ini. Jadi durable ya. Tapi saat ini juga ada Mas Andri jenis robot yang dia menggunakan bahan yang soft. Nah, itu contohnya gini, robot untuk dia menangkap makanan atau buah. Itu kan dia akan sangat adaptif terhadap bentuk, peka dia. Nah, itu juga menjadi bagian dari evolusi robot. Kalau pakai besi yang begini mah hancur rusaknya kan. Nah, itu dia. Begitu Mas. Hancur buahnya. Tadi kita udah banyak bahas tuh tentang robot polisi ya terutama ya, dan memang sangat durable sekali gitu karena bahannya titanium tadi dibilang. Dan sejenis titanium. Dan ini sebenarnya menarik adalah ketika kita ngelihat ternyata robot ini tidak hanya dipakai, mungkin awalnya dulu dipakai untuk pabrik ya, industri ya kan. Nah kemudian sekarang berkembang nih sampai ke keamanan. Militer mungkin kedepannya juga pasti akan ada ya pakai ya. Dan kan sudah terbukti kalau militer sudah terbukti. Iya, barusan yang di Timur Tengah kan. Drone. Dan sejenisnya gitu ya. Tapi ini kan ada berarti banyak jenis robot. Mungkin bisa dijelasin Mas Arif. Apa aja sih jenis-jenis robot sih? Jadi yang pertama adalah jenis robot industri. Dia sebenarnya manipulator arm ya. Jadi punya lengan yang memang bisa bergerak untuk melakukan pola-pola pekerjaan. Yang manusia itu kalau mengerjakan jadi bosen dia. Contohnya adalah masang, ambil barang lagi, masang lagi, ambil barang lagi. Itu kalau manusia udah pasti bosan dan punya konsistensi yang rendah kalau manusia. Tapi kalau robot karena dia diprogram ya Pak ya. Jadi dia melakukan itu dengan presisi yang kuat, dengan cepat dan presisinya kuat. Bisa diprogram dalam 1 jam menghasilkan berapa pemasangan itu semuanya clear. Nah yang kedua adalah jenis robot layanan. Ini kayak di restoran ya. Di Cina tuh udah banyak ya. Di Cina udah banyak ya. Jadi kayak misalnya kita tiba-tiba disodorkan, ya pembersih juga pembersih, ya itu juga robot. Tapi kan polanya dia udah tahu, space-nya segini dia akan bergerak. Yang ketiga adalah jenis robot humanoid. Nah ini yang sudah lebih canggih Mas Andri.
Jadi dia berbentuk wujudnya seperti mendekati manusia atau berwujud makhluk hidup yang lain. Nah, humanoid ini punya sekarang ini dibenamkan teknologi AI sehingga si robot bisa membaca pola, bisa mengenali lingkungan dan memberi respon. Nah, responnya itu tetap dalam koridor program, tetapi responnya ini adaptif sekali. Nah, kalau seperti tadi robot industri kan dia ambil pasang. Nah, ini dia adaptif. Oh, di sini ada orang mendekat. Jalannya dia miring, dia bisa ke kanan dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah yang sangat multifungsi, yaitu jenis robot mobile. Contohnya adalah drone, robot berkaki untuk masuk. Nah, ini fungsinya untuk crisis and disaster. Nah, crisis itu misalnya ada bangunan beracun, ada gas, ya kita kirim robot penjelajah, atau bangunan runtuh, nah, rentan rubuh. Nah, kita kirimkan robot SAR atau rescue. Nah, di Indonesia kondisi ini sudah sangat dibutuhkan, dan kita juga punya ilmuwan-ilmuwan cerdas ya di Indonesia ini yang mampu mengembangkan kebutuhan itu. Oh gitu. Tapi belum ada IP robot khusus untuk di Indonesia ya? Nah ini nih. Ya, kalau secara teknologi kita memang masih berkembang, ya. Kita bukan terbelakang juga sih kalau menurut saya. Kita berkembang, terus menghadirkan teknologi-teknologi robot, ya. Bahkan robot itu tidak hanya untuk membantu manusia, tapi sudah dipertandingkan. Ada robot sumo, ada robot basket dan seterusnya. Itu selain itu juga punya fungsi yang memang dirancang, begitu Mas Andri. Dan tapi kalau kita lihat ini Mas di Indonesia terutama gitu ya, perkembangannya kan memang sangat ini banget ya, cepat ya, dan geliatnya tuh luar biasa gitu. Sampai anak-anak kecil tuh sekarang udah main robot-robotan tuh. Betul. Ya kan? Ya intinya masih yang ini ya apa basic ya. Tetapi kedepannya mungkin akan ada perkembangan lagi. Nah, ini pusat studi robot sendiri di Indonesia ini udah berkembang sangat cepat atau gimana? Kalau pusat studi nanti mungkin Pak Yan lebih detail ya. Tapi secara umum semua pendidikan tinggi atau kampus itu sudah mulai memiliki apa namanya kebanggaan ya terhadap robot yang diciptakan gitu. Nah, tapi pada prinsipnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Yan bahwa robot itu alat. Secanggih apapun dia tidak akan menggantikan manusia. Tapi dia bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, disinilah yang dibutuhkan inovator-inovator dalam pemrograman robot itu. Jadi kalau misalkan benda-bendanya, materialnya, partnya itu semua bisa diproduksi. Tapi begitu pemrograman, dia harus dengan kecerdasan manusianya. Mungkin secara detail perkembangan pusat studi robot di Indonesia Pak Yan bisa sampaikan. Gimana Pak Yan? Jadi begini, tadi kan dibilang bagaimana oleh Prof. Arief ya, robot itu harus beradaptasi. Nah ini sebagai salah satu contoh tadi Mas Andri bilang yang robot layanan. Nah sekarang ini kita sebagai masyarakat bisa merasakan bagaimana robot membuat kopi untuk kita. Nah saya nggak boleh sebut nama tokonya ya, tapi itu ada di daerah Senopati. Nah, pasti belum pernah nyoba tuh. Nah itu mungkin nanti namanya setelah ini lah ya. Itu dia menggunakan teknologi yang namanya teknologi brewing yang namanya V60. V60 tahu. V60. Nah itu kita pesen nanti dibuatin sama dia. Di ujung sini kita bisa ambil dan kita minum. Nah, rasanya sama Pak? Sama. Dan tergantung kopinya. Kita minta kopi apa itu harganya beda. Tapi di situ kita lihat kita dilayani robot. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada sebuah rumah sakit di daerah Bogor. Nah itu kalau sekarang ini kan banyak anak yang karena kesibukannya tidak bisa merawat orang tuanya dengan baik. Nah orang tua itu bukan ini ya, kayak bukan panti jompo tapi dibawa ke sana. Nah orang tuanya itu pakai baju di mana temperatur tubuh, kemudian tekanan jantung itu terdeteksi biarpun dia lagi ngopi. Nah nanti disitulah jadi lu kok bapak ini lagi ketawa sama temannya, tapi tahu kok jantungnya itu lebih cepat Itulah fungsinya robot. Dan robot layanan ini di Indonesia ada. Udah ada ya? Udah ada. Di satu rumah sakit, saya nggak boleh sebut namanya ya, di daerah Bogor.
Ya tapi memang itu kan ngambil dari luar, artinya impor ya. Oh iya betul. Iya kan. Nah inilah yang membuat perkembangan dunia robot di Indonesia itu berkembang pesat. Dan harapannya ke depannya kita bisa bikin robot kita sendiri. Iya, nah disitulah untuk menjawab tantangan itu, Pusat Studi Robotika dari kita Budi Luhur itu berkolaborasi untuk melihat kemungkinan ke depan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk lebih memperkaya manusia-manusia kita ini, mahasiswa-mahasiswa kita maksudnya. Ya, nah disitulah kita ada robot-robot ini. Nah, ini apa nih robot-robot apa? Nah, bisa dijelasin nih? Ini adalah robot yang digunakan ya, mungkin bisa digerakkan sederhana ya. Nah, ini untuk bagaimana kita... Ini masuknya humanoid bukan ini? Ini humanoid. Ini humanoid ya. Nah, ini nanti bagaimana konsep programmingnya kalau dia jatuh, kalau dia apa. Nah, itu dulu. Ya, jadi kita gelondongannya ini kita beli dari luar. Oke. Nah, programmingnya kita lengkapi sendiri. Oh, ini dilengkapi di sini sama mahasiswa sini. Mahasiswa ya. Oke. Jadi seandainya nanti misalnya Polri punya robot humanoid, robot anjing, perlu programming, kita sudah siapkan tenaga kerja ke situ. Nah, inilah evolusi ke depannya. Untuk saat ini memang kita baru memprogram yang namanya robot humanoid versi mini. Tapi kan logika berpikirnya sama, Mas Andi. Kekuatan robot itu adalah pada softwarenya, Mas Andi. Jadi karena dia adalah otaknya. Iya, betul. Nah, yang mahal itu di situ. Yang dia bisa ngapain aja tuh di situ. Perception, planning, response itu disetting dari aplikasi itu. Nah, sekarang ini kalau disematkan teknologinya dengan AI itu akan lebih dahsyat lagi. Semua yang tadinya baku ya bisa melakukan apa, dia lebih adaptif lagi. Itulah yang akan terus berkembang di Indonesia, robot berbasis AI seperti itu. Iya. Yang tadi saya bilang dia bisa belajar sendiri gitu. Benar-benar kayak di film ya. Iya. Luar biasa. Dan tapi ini bisa bergerak nih. Maksudnya coba deh Mas, bisa digerakin. Dijalankan sedikit coba. Penasaran saya nih. Iya. Nah ini diprogram sama mahasiswa di Universitas Budi Luhur ya. Iya. Jadi robot itu kan dia keunggulannya adalah high precision dan reliability. Manusia lelah, manusia bisa capek, dia nggak pernah. Nah, tapi ada kelemahan dong pasti ya. Kelemahannya adalah sumber daya. Dia digerakkan oleh energi, ya. Energinya itulah yang harus kita pertahankan. Baterai atau power yang lain ya, elektrik ya kan Pak Yan ya. Nah itu menjadi tantangan. Nah jadi kalau misalkan robot memang bisa ngapain aja, tapi pada saatnya dia kehabisan power. Dia tetap akan ini juga. Ini bisa diajak ngomong nggak sih? Kalau untuk ngomong belum bisa. Belum ya. Karena nanti beda lagi. Beda lagi ya. Kita memang di voice detection gitu mungkin ada ya kayak gitu ya. Kita memang dari bagiannya Pak Arif sebagai bidang akademik, kita memang mau pesen robot yang isi bentuknya kepala orang, hanya kepala. Nah kita ngomong apa nanti dia balas apa. Nah jadi sebenarnya gini, gini Mas Andri. Pada waktu Mas Andri ngerti misalnya tentang kopi. Apapun saya ngomong tentang kopi pasti nyambung. Iya, tapi kalau saya tanya tentang gudeg mungkin nanti nggak ngerti kan. Betul. Nah ini juga sama. Nanti robotnya itu kita program apa, di situ kita komunikasi. Ya. Dia bisa push up itu Pak. Di program untuk olahraga. Iya betul. Gitu. Tapi memang kehadiran robot Mas Andri mungkin khawatir atau sebagian masyarakat Indonesia mungkin ada pertanyaan Mas Andri. Iya. Jangan-jangan robot menggantikan kita nanti. Nah, apalagi di industri padat karya. Nah, itu dia tuh. Kalau menurut saya tidak Mas Andri. Karena begini, robot dengan manusia itu adalah satu kesatuan. Robot tidak akan bisa power kalau manusianya tidak inovatif. Betul. Nah, ke depan yang namanya pekerjaan yang membutuhkan konsistensi tinggi dan presisi itu boleh diserahkan ke robot. Tapi masalah empati, kepekaan, respon, inovasi itu dari manusia. Jadi seharusnya manusia tidak perlu khawatir dengan kehadiran robot. Nah, justru yang bagus adalah kita ciptakan robot yang adaptif dengan kita. Jadi kolaborasi robot namanya Cobot. Nah itu Cobot ini dia Mas Andri misalkan di sini duduk ya, saya robotnya. Mas Andri berinteraksi dengan saya sebagai robot. Nah robot ini terus memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah ini masa depan kita ada di situ. Jadi collaboration robot dengan manusia. Itu kayak di film itu ya Iron Man ya. Betul. Jarvis.
Mana? Jarvis mana? Nah gini saya tambahkan juga Mas Andri ya. Nggak ada Jarvis. Sebenarnya dengan adanya teknologi robot, itu kan proses kognitif manusia. Iya. Ya, itu lebih dipertajam. Sehingga manusia itu dengan proses kognitif yang makin hari makin bagus, makanya kan yang dulunya orangnya kayak zamannya Flintstone, nah sekarang udah canggih kan. Nah, jadi dengan proses adanya mengenal teknologi robot, kita lebih adaptasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nanti istilahnya di luar negeri. Nah, jadi kita bukan hanya user, tapi kita juga sebagai produsen. Mungkin saat ini adalah baru program. Jangan lupa Mas Andri, 10 tahun yang lalu YouTuber tuh nggak ada. Iya betul. Nah hari ini ada YouTuber dan banyak orang, ya kan, itu penghasilannya sebagai YouTuber jauh lebih banyak daripada kita orang kantoran. Iya betul. Nah itu kan proses kognitifnya dibangkitkan. Nah disinilah robot berperan. Jadi yang saya tangkap sebenarnya ini tidak akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi manusianya yang harus berkembang sebenarnya, iya kan? Apalagi anak-anak muda nih, Gen Z nih, iya kan? Untuk bisa belajar programming, belajar bagaimana mengembangkan konsep dari sebuah robot yang adaptif terhadap kebutuhan dan keperluan dari kita ya sebagai penggunanya, sebagai manusianya gitu. Makanya kalau ada pembelajaran robotika di sejak sekolah dasar itu akan lebih baik. Karena apa? Karena berarti kemampuan siswa itu akan sudah dilatih untuk bagaimana sih, apa sih yang dia bayangkan robot yang dibutuhkan gitu ya. Sesuai dengan usia mereka. Ya mungkin mereka inginnya robot yang bisa mengambil sepatu. Hanya di batas itu, tidak ada apa-apa. Ya nanti mereka akan berkembang lagi, inginnya robot yang bagaimana. Dari situ kita berikan pemahaman bahwa robot ini diprogram, bahwa robot ini ada softwarenya. Nah kitalah berinovasi, bagaimana membuat program di dalam robot sehingga dia cerdas pada akhirnya. Dan itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting benar. Jadi memang kalau saya tangkap berarti artinya pemrograman robot inilah menjadi kunci utama robot itu difungsikan untuk apa gitu ya. Selain tentunya ditunjang oleh kecerdasan dalam robot, itu ada, kita bisa berbantu sensor ya Pak ya. Ya misalnya dia mengenali gerak. Begitu ada gerak dia memberi reaksi. Nah jadi selain program kita juga butuh hardware. Nah sensor gerak, mungkin sensor cahaya, ya bahwa di ruangan gelap sensor suhu, dia menyalakan lampunya, sensor suhu. Pada saat cuaca misalkan ada kebakaran gitu berarti suhunya tinggi. Nah, dia berarti memberi sign SOS misalnya seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi robot bisa saja kaku pada awalnya dulu ya, kaku itu tapi cerdas. Nah, dia reliability-nya tinggi kan, tapi juga sekarang robot itu adaptif, itu tuh yang paling penting tuh, robot yang adaptif ya. Dan yang menariknya tadi dibilang juga sama Mas Arief ya, bahwa robot itu juga bisa menjadi alat untuk membantu kita terutama untuk rescuing. Kasus Rinjani kemarin, nah itu ya kan, itu juga bisa tuh. Kalau kita punya robot rescue, selamat itu kayaknya. Tapi mungkin ini saya tambahin sedikit Mas Ari ya. Ingat Indonesia itu supermarketnya bencana. Iya betul. Dari Aceh sampai Irian pegunungan semuanya. Iya, berapi itu ya. Berapi dan laut. Aktif dan laut. Betul. Nah, sehingga kebutuhan robot untuk rescue itu tinggi sekali di kita. Nah, tantangan untuk Indonesia kondisi geografis seperti itu adalah robot yang bisa menyelam. Deep dive ya. Deep dive. Karena apa? Robot itu komponen elektronik. Ya, dia digerakkan oleh elektrik. Ya, apakah dari sumbernya baterai atau cadangan listrik yang disimpan ya. Seperti itu. Tapi pada saat dia melakukan penyelaman, berarti kan semuanya harus bisa di-seal, ditutup supaya air tidak masuk, tidak kotor dan sebagainya. Nah, dengan nuansa Indonesia yang merupakan tadi kata Pak Yan etalase bencana. Ya, kita butuh sekali robot-robot yang bisa menangani crisis and disaster tadi. Itulah kenapa akhirnya Budi Luhur memiliki keinginan untuk bisa berkontribusi dengan teknologi pemrograman robot yang bisa membantu manusia
terutama di bidang krisis juga dan kebencanaan itu. Iya, jadi kepikiran lagi. Jadi nggak cuma sekedar programnya, tetapi robot bodinya sendiri tuh harus dipikirin sebenarnya. Harus dipikirin, betul. Bentuknya ya. Betul. Ini fungsinya untuk apa? Iya. Kalau ngambil buah yang soft. Iya, kalau dia berarti pakai bahan. Kalau deep dive ya berarti harus kuat. Disitulah Mas Andri. Harus water resistant. Industri robot akhirnya kan akan muncul. Iya. Berarti membuka lapangan kerja lagi. Tapi yang minda-minda ini robot juga tetap. Betul. Iya, tapi menarik sih ini. Artinya ini adalah prospek ke depan ya. Dan kita juga harus agile terhadap situasi sebenarnya. Melihat ke depan Indonesia punya potensi ya dan juga tantangan gitu ya. Dan kira-kira kalau perkembangan AI sendiri nih, tadi kan ngomongin robotnya, programnya udah gitu ya. Kalau AI-nya sendiri itu dia menyerap data tuh dari mana sih? Jadi kecerdasan buatan itu representasinya banyak sekali Mas Andri. Khusus untuk robot yang umumnya digunakan ya adalah robot yang mampu mengenali pola. Pola yang sudah dia dapat baru itu dijadikan pembelajaran. Disinilah namanya proses mesin pembelajaran, ya, learning. Ya, machine learning. Nah, kalau robot itu mampu belajar dari fakta-fakta yang dia temui, maka dia masukkan sebagai database untuk dipelajari, untuk ditambang, untuk diketahui knowledge-nya. Nah, dari situlah dia memberikan respons. Nah, kedepannya berarti robot yang dibutuhkan adalah memang robot yang adaptif. Apalagi dengan tantangan Indonesia ya, itu diharapkan ada prototipe lokal, Mas Andri. Ya di negara seperti China atau Jepang, robot itu memang sudah dikenalkan dari sejak anak usia dini, dan itu menjadi tantangan buat Indonesia. Bagaimana akhirnya manusia Indonesia mulai dari usia dini sampai yang lanjut itu bisa mengenali kebutuhan kita pada robot itu di mana. Ya dibarengi dengan kemampuan berpikir para inovator. Ya, ada robot yang bisa mendeteksi gerak orang jatuh. Ya sebelum jatuh dia udah bantu. Nah, itu kan akan bermanfaat ya. Nah, begitu juga mungkin robot yang untuk pertanian misalnya. Ya, dia menanam, ya itu masih yang masih yang rutin. Dia tidak berhenti ya, menanam, nanam, cabut dan seterusnya. Nah, itulah yang dijadikan tantangan. Yang juga jadi tantangan di Indonesia adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini ya Pak Yan mungkin sudah lama berkecimpung dalam pusat studi robotika ya. Ekosistem kita ini harus kita bangun. Ya makanya kita senang Budi Luhur juga bekerja sama dengan pihak manapun, mau itu pengembangan robotika industri, robotika untuk olahraga, robotika untuk kemanusiaan, human, dan robotika untuk kebutuhan manusia yang secara personal. Sehingga adaptasi dan ekosistem kita bangun dari kompetisi-kompetisi. Nah, kita sangat berambisi untuk bisa mengajak ya para siswa mulai dari tingkat SD khususnya SLTA ya untuk mengikuti kompetisi robot. Nah, nanti robot ini harus fun Mas Andri. Kalau robot itu serius dan susah, orang nggak mau belajar. Iyalah. Jadi kita coba berikan kategori misalnya robot pertandingan. Memasukkan bola. Kita bikin sama kayak ini ya. Ini juga robot basket ya. Robot pertandingan basket. Basket jelaskan Pak Yan. Jadi fungsi robot itu. Dikti itu setiap tahun melalui kontes robot Indonesia itu memberikan sebuah tema ya Mas Andri ya. Untuk kemudian kita berpikir robotnya kayak apa. Nah, tema tahun ini itu adalah kita membuat robot yang bisa bermain basket. Nah, dari situ kita membangun robot yang di kanan dan di kiri ini adalah untuk mengambil bola, ya kan, dan memberikannya ke robot di sana untuk ditembakkan ke ring basket lapangan sebenarnya. Jadi bukan untuk show aja ya, tapi ini dipertandingkan. Dan ini pasti masuk nih. Tergantung jarak programnya. Tapi ada juga faktor angin, faktor force major ya. Betul. Tapi kita upayakan algoritma yang kita kembangkan ini begitu akurat dan tepat. Iya. Nah, itulah menarik nih. Dari upaya Prof Arief ini kita akan ada kerjasama dengan mungkin Mas Andri baru dengar kali ya. Apa tuh?
perkumpulan robot seluruh Indonesia. Baru dengar. PRSI. Ada perkumpulannya. Itu di bawah ini KONI. Membangun komunitas. Nah, ini adalah untuk nantinya Budi Luhur dengan KONI, ya kan? Iya. Di KONI itu sekarang yang ada e-sport. Iya, betul. Itu ada. Ya. Nah, sekarang lagi dibangun PRSI, Pusat Robot Seluruh Indonesia. Pusat robotika. Pusat Robot Seluruh Indonesia. Nah, kita ingin menjadi bagian dari pemerintah itu. Nanti bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk siswa-siswa. Nah, itu yang tadi saya maksud, mengenalkan robot dengan cara yang happy, yang betul. fun. Iya. Jadi orang akhirnya terbiasa. Itu yang saya maksud tadi dengan ekosistem akhirnya. Karena udah terbiasa, tahu bahwa robot itu ada dan bisa kita miliki. Nah, nantinya industri berkembang, akan ada penjualan, iya kan? Betul. Akan ada paket software. Betul. Nah, paket software ada yang built-in, ada yang bisa di-customize, kan enak tuh. Jadi misalkan dia waktu dia memasukkan bola, gol atau gol gitu ya, dia bisa teriak gol atau yes, itu diprogram. Nah, biarin aja anak-anak SD, SMP, SMA itu melakukan customisasi itu. Dari fun itulah ekosistem terbangun dan akhirnya Indonesia mungkin akan sangat maju dalam robotika. Dan harapannya kan robot ini tidak hanya dimiliki oleh instansi. Kalau sekarang kan instansi pemerintah, ya kan? Tapi kan belum sampai ke individu nih. Nah, kalau udah bisa deket sampai ke individu, berarti kan udah jadi kayak kebutuhan utama gitu. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memiliki agenda juga yang kuat tentang bagaimana memaksimalkan dan mengenalkan robot dari sejak usia dini. Dari kurikulumnya nih. Dari kurikulumnya itu yang kami sebut dengan ekosistem. Itu penting sekali. Betul. Pada saat ekosistem terbentuk, otomatis semua ikan hidup dengan dirinya. Demikian Mas Andri. Mas Arif, 10 tahun ke depan nih kira-kira. Wah. Indonesia, robot dan AI. Apa yang ada di benak Mas Arif? Kalau di dalam benak saya 10 tahun ke depan kebutuhan untuk robot itu akan sangat tinggi. Tapi ya itu tadi robot yang basisnya adalah kecerdasan buatan. Ya. Kenapa? Karena manusia Indonesia ini memang senang juga pada hal-hal yang sifatnya eksploratif baru dan juga komunitas. Ya, jadi kalau ke depan saya bermimpi, ya bermimpi boleh ya, boleh. Komunitas robot itu hidup di mana-mana. Nah, jadi komunitas ini sama seperti kayak kita punya komunitas motor, kita punya komunitas olahraga, ya kan? Jadi nggak apa-apa datang ke komunitas, kita bawa robot kita, gitu kan? Robot lu bisa apa, gitu? Nah, ini yang saya ingin kami ciptakan Budi Luhur, ingin mengambil peran di situ dengan menggandeng pihak-pihak yang bisa berkolaborasi membangun ekosistem robotika di Indonesia. Nah, 10 tahun lagi harapannya Indonesia lebih maju dengan banyak sekali peluang dari sisi pekerjaan, ekonomi yang terbantu oleh robot. Nah, akhirnya mudah-mudahan robot itu bukanlah menggantikan manusia Indonesia, tapi manusia Indonesia sebagai pengendali robot-robot yang mampu menghasilkan manusia yang produktif. Begitu Mas. Wah, luar biasa ini. Aplaus dong. Angin suaranya. Mas Yan. Kalau saya 10 tahun ke depan, ya kan, itu akan berpikir begini Mas Andri. Dengan bonus demografi yang kita punyai, maka 10 tahun ke depan kita akan mengekspor pemikir-pemikir robot berbasis AI ke seluruh dunia. Karena ingat, dunia sekarang ini sudah mulai banyak tenaga-tenaga mudanya di beberapa negara yang berkurang. Nah, kita kan punya bonus demografi dengan kita memperkenalkan robot itu menjadi sesuatu yang inovatif, maka kita akan punya tenaga-tenaga programmer robot terbaik yang bisa kita perkerjakan ke berbagai negara. Dan ini justru akan mengangkat level dari Indonesia itu sendiri. Ya, dari segi pemakai menjadi produksi. Jadi kalau saat ini the rising star adalah China, maka 10 tahun lagi the rising star adalah Indonesia. Cocok. Melalui teknologi robotika ini. Cocok. Kita kan selama ini selalu dianggap sebagai negara konsumen ya. Betul. User lah. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan nih kalau para ahli di sini bilang 10 tahun ke depan kita yang akan jadi produsennya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Dan, amin. Nah, tapi kalau dilihat ya, Mas,
kelemahan dari robot sendiri untuk sampai saat ini ya, itu apa aja sih? Ya, yang pertama adalah dari sisi keterbatasan pemrograman. Biar bagaimanapun robot itu diisi dengan aplikasi ya, atau perangkat lunak yang diprogram oleh manusia. Pada saat aplikasi ini memiliki logik atau kompleksitas yang terbatas, ya robot juga akan berhenti di situ. Nah itu dari sisi operasional dia. Dari sisi bagaimana dia bisa membantu manusia, tentu batasannya adalah power tadi ya, energi. Ya ini juga harus dipecahkan nih oleh industri-industri ya. Apakah dia robot? Oke lah, dia mampu menyerap tenaga surya, menjadi power bagi dia. Tapi kan malam dia harus berusaha. Ya, makanya dalam tantangan ini masalah energi bagi robot itu juga penting. Ya, penciptaan sel-sel baterai yang berdaya tahan panjang akhirnya akan menjadi. Dan terakhir tantangannya menurut saya nih ya, robot yang berbudi luhur itu penting. Jadi coba bayangkan, misalkan dia robot penghancur, dia diturunkan dalam kondisi perang, dia sudah berhadapan satu dengan satu. Dia lihat musuhnya sudah terkapar, dia mampu mendeteksi darah berceceran. Atau itu anak kecil, apakah itu akan dihabisi? Nah, di situ sisi manusia harus segera diturunkan kecerdasannya kepada robot AI. Bisa nggak kalau dia anak kecil, ya jangan dihabisi. Kalau robot sudah dipakai perang, dia udah nggak bisa lihat lagi mas. Udah ada musuh, ada objek, ya sudah. Dan itu proven memang ya? Maksudnya pernah ada kejadian kayak gitu? Ya. Kalau kejadian secara spesifik mungkin belum. Pembahasan terkait soal robot yang tadi itu ya di perang gitu, dan dia memang harus bisa melihat korbannya. Siapa nih korbannya gitu kan? Ada anak-anak atau perempuan tiba-tiba gitu, tiba main asal tembak aja karena dia robot penghancur nih. Robot penghancur. Nah itu gimana tuh mas? Memang harus ada empatinya apa gimana? Betul, itulah aspek etika dalam teknologi, termasuk robot, Mas Andri. Jadi robot biar bagaimanapun bagian dari teknologi ya, dan teknologi juga harus beretika. Itulah di kita ada istilah namanya cerdas berbudi luhur. Ya, dalam menciptakan generasi yang cerdas, dia juga harus berbudi luhur. Nah, robot pun demikian. Kalau dia diciptakan sebagai fungsi penghancur, ya tentu saja etika itu kan kita yang menggerakkan manusia ya, robot tidak bisa. Nah kita bagaimana memprogram hal tersebut ya. Robot dia mau mengenali dalam kondisi perang misalnya, ini anak kecil berdarah-darah, apakah itu harus dihabiskan mereka? Itulah. Jadi kita berharap penggunaan teknologi itu dibarengi dengan inovasi dan kebudiluhuran atau kecerdasan non intelektual ya, agar teknologi itu benar-benar membuat manusia lebih baik, tidak memusnahkan manusia secara tidak benar ya, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini berarti memang kita sebagai manusia itu sebagai pengawas dan yang mengarahkan gitu. Biar bagaimanapun kehebatan robot ada batasannya. Empati, sense, terus juga kepekaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Begitu Mas Andri. Dan ini kalau dipikir-pikir ya, ngelihat soal robot ya, ada juga kan yang dipakai untuk kejahatan. Wah, ini bad guy nih, robot antagonis. Nah itu gimana tuh? Nah gini, jadi robot itu dalam tanda petik tergantung orang programmernya. Man behind the robot. Nah, jadi kalau memang orangnya ini dalam tanda petik ingin memprogram untuk yang jahat, jadilah jahat. Yang baik jadilah baik. Nah, disinilah yang saat ini berkembang. Saya lupa nama detailnya. Itu adalah empathy programming. Di dalam konteks empathy programming ini adalah bahwa adanya komunikasi. Dan kemudian adanya data baru yang diambil dari lingkungan, tadi seperti dibilang Prof. Arief, dan ini diolah. Jadi sehingga robot ini bisa mengenali, tadi contoh dikatakan oleh Pak Arief, di dalam medan perang, kalau itu adalah anak kecil yang berdarah-darah, ya kan, maka tidak akan dimusnahkan. Nah, sama dengan robot, apabila ada robot yang dalam tanda petik berbuat jahat, ada robot yang akan bisa menganulir ini.
kontranya. Ya. Nah itulah makanya sekarang ini udah ada loh Mas ya. Jadi kan ada hacker. Iya. Hacker kan pasti berbuat jahat. Tapi ada ethical hacker yang bisa menutup kejahatannya dia. Sehingga dia tidak, kalaupun dia sempat quote and quote membobol, itu nggak akan kemana-mana, udah ditutup. Nah inilah tugas dari pusat studi dan fakultas yang ada di Budi Luhur. Tadi seperti yang Prof. Arief bilang, cerdas berbudi luhur, cerdas dari segi teknologi, berbudi luhur dari segi empati. Nah inilah yang harus kita kombinasikan sehingga memang boleh orang bikin robot jahat, ya. Tapi kita mampu untuk mengcovering. Nah itu maksudnya. Itu yang paling penting tuh. Jadi nggak hanya sekedar ini ya, nggak hanya sekedar membuat gitu kan. Tanpa berpikir dampaknya. Itu yang bahaya tuh. Memang terkadang memang suka kebablasan juga tuh. Nah itu. Nah kalau saya mau nanya lagi, ini juga terkait soal robot di militer. Jadi saya kepikiran gitu. Iya. Biasanya gini, setahu saya ya, teknologi di militer itu adalah teknologi yang step forward, artinya lebih maju ke depan gitu. Dulu di zaman perang dingin mungkin udah ada yang namanya Google Earth kali ya. Orang udah bisa mantau dari satelit gitu. Ya kan, posisi orang di mana gitu kan. Kita baru mengaplikasikan itu mungkin 20 tahun kemudian. Ada tuh gitu di handphone gitu. Kita bisa lihat posisi orang, GPS dan segala macamnya gitu. Nah, ini robot juga seperti itu kan? Iya, betul. Robot dalam aktivitas perang tentu saja punya strategi ya yang disesuaikan dengan kebutuhan perang itu sendiri. Tapi perang itu sendiri kan sebenarnya sesuatu yang ingin kita tinggalkan, yang tidak ingin kita itu terjadi ya Mas Andri. Betul. Jadi kalau robot itu digunakan untuk perang, sebenarnya tidak ada robot yang khusus digunakan untuk perang sebenarnya. Ya, tapi robot untuk kebutuhan manusia beroperasi, mengamankan wilayah, keamanan dan sebagainya itu ada gitu ya. Nah kalau misalkan terjadi penggunaan robot yang akhirnya dioperasikan dalam kondisi perang, ya itu sudah di luar kepatutan manusia. Kita yang harus menyatakan bahwa perang ini sendiri harus diakhiri, tidak perlu dilanjutkan. Ya, dan kita akan hidup bersama dalam peradaban yang sama-sama sebagai manusia, saling menghormati, saling respect seperti itu. Dan robot-robot yang terlibat dalam perang itu, ya tetap kembali lagi kepada seperti apa program yang dia ciptakan, gitu. Fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu harus kembali lagi itu soal etika, soal kecerdasan intelektual akhirnya yang bermain dan mengawal. Ya mudah-mudahan saat Indonesia nanti ekosistem robotnya tumbuh ya pesat, kita semua punya dibarengi dengan pembelajaran mengenai etika berteknologi yang baik, Mas Andri. Dan tapi robot ini ada potensi untuk menambah emosionalnya nggak sih? Oh ada, betul. Ada ya? Ada. Robot dengan kecerdasan buatan itu sangat mungkin. Sekarang ini saja kecerdasan buatan dalam konteks percakapan ya yang kita tahu ya. Iya. Di itu aplikasi saja, di aplikasi ya. Iya. Itu saja sudah bisa menunjukkan empati. Ya. Tapi kan semua itu kembali lagi, empati apa yang kita tanamkan dalam aplikasinya. Empati untuk merasa iba, untuk merasa kasihan, ya tidak bisa spontanitasnya seperti manusia. Ya. Kita mungkin lagi kesal, tiba-tiba Mas Andri datang ke saya dengan segala keluh kesah. Secara manusia kalau dia baik, dia harus menghilangkan kesalnya dan menjadi pendengar yang baik. Betul. Nah, apakah robot mampu begitu? Nah, itu yang ditantang begitu. Jadi kalau misalkan dia punya empati, dia punya keluasan seperti kecerdasan manusia, itulah robot AI akhirnya. Begitu Mas Andri. Tapi itu akan ke situ nanti Maring. Akan ke situ. Yakin akan ke situ. Ya, itulah kenapa robot pada akhirnya harus adaptif. Nah, dan itu tidak perlu menunggu lama saya rasa. Saya yakin apalagi jenis robot autonomous. Robot yang berjalan tanpa pola ya. Seperti misalnya kendaraan taksi terbang, itu kan sudah robot autonomous. Iya kan? Dia menghindari saja, sensor saja. Adakah objek dalam jangkauan sekian meter di depan dia, samping? Kalau tidak ada berarti itu lintasan dia. Kalau ada dia harus bikin trek lintasan yang lain. Nah, kalau dia tidak punya empati ya ada orang nyebrang lewat dia hajar saja. Nah itu kan
penyematan teknologi kecerdasan di dalam robot sama. Dan itu semua akan seiring sejalan akan berkembang terus. Luar biasa berarti ya. Bisa seperti itu tuh robot ya. Bisa, nanti ke depannya. Menarik ya? Menarik banget. Asli. Saya jadi kepikiran gitu. Mungkin apa ya? Kalau dia punya empati, otomatis ya memang akhirnya seperti manusia gitu. Iya, betul. Betul ya. Seperti itu. Dan kalau kita bicara robot itu akan dan empatinya akan berkembang gitu, Mas. Empati berkembang sejauh si pemilik robot, si pemrogram ownernya memang mengembangkan empati yang sama. Oke. Sama seperti handphone. Kita sekarang punya handphone semua. Iya. Nah, ke depan yang diimpikan adalah semua orang punya robot semua. Iya. Iya dong. Seperti halnya handphone. Artinya kalau saat dia mau nelfon, dia tinggal bilang, saya ingin telepon. Dia melakukan panggilan, dia loudspeaker, kita tinggal ngobrol. Kan enak, kita sudah tidak ada kendali pada barang, tapi sudah pada ke depan harus seperti itu, Mas. Iya. Dan ini menarik ya, berarti artinya gini, saya jadi kebayang gini, artinya robot ini juga bisa dibuat berdasarkan umur misalnya. Oh, saya pengen robot anak-anak. Betul sekali. Iya kan? Saya pengen robot yang punya pikiran, gerakan, gestur, dan emosi kayak anak-anak. Betul. Saya pengen yang pria dewasa. Wah. Ya kan? Misalnya gitu. Saya pengen yang lansia gitu. Iya, bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Itu di pemrogramannya. Dan ini menarik nih. Ya. Nah, tapi kalau dilihat tadi, ini pertanyaan terakhir kali ya, tadi 10 tahun udah, terus kemudian kita ngelihat perkembangan. Tapi sedikit saya tambahkan, silakan. Mas Ari ya. Tadi banyak orang dan hampir semua bilang bahwa teknologi ke depan itu biasanya di dunia militer. Iya. Tapi dia lupa, teknologi ke depan yang sebenarnya di dunia kedokteran. Oke. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Jadi sederhana saja. Iya. Orang di Papua kalau mau operasi jantung kan mesti ke Jakarta. Iya. Gimana kalau kita pakai robot bisa mengoperasi di sana? Tapi dengan guidance dari sini. Dan menempatkan robot di Papua kan jauh lebih murah daripada menempatkan dokter spesialis di sana. Ya, aduh. Jadi kita remote gitu dari sini. Dan sekarang sudah ada. Salah satu rumah sakit di daerah Bintaro itu sudah melakukan operasi bedah jantung. Dokternya di Surabaya. Iya. Ya. Tapi tidak otonomus ya. Artinya masih ada. Ya, ada campur manusia. Masih ada. Apa namanya tadi? Mas? Collaboration robot. Collaboration robot. Dia masih collaboration robot. Tapi ke depan otonomus. Ya. Nah, yang saya kan bilang ada sebuah rumah sakit di daerah Bogor. Oke? Di situ lansia-lansianya diberikan pakaian. Ya. Wearable sensor. Fungsinya untuk apa? Untuk tahu tentang kondisi tubuhnya day by day, hour by hour. Sehingga dari kondisi yang ada, ya kan, melalui artificial intelligence, kita akan tahu, ini orang besok sakit dia. Berarti kan pada akhirnya robot itu membantu manusia, Mas? Iya, membantu manusia. Itulah. Nah, tapi bagaimana kemudian, ini pertanyaan terakhir ya, ini kita harus juga tadi, akhirnya kita harus membentuk ekosistem, kita harus memberikan kesadaran kepada manusia bahwa pendidikan usia dini juga. Iya, pendidikan usia dini dan melihat secara holistik atau secara keseluruhan bahwa robot ini nih sebenarnya nih potensi kedepannya sangat besar gitu. Cuman memang kan banyak masyarakat Indonesia terutama ya yang berpikir bahwa akan menggantikan. Ini hal-hal yang negatif nih, konotasinya selalu negatif aja. Ngomongin robot pasti ketakutannya adalah gantikanlah lapangan pekerjaannya, padat karya juga gitu. Nah, ini gimana memberikan apa ya? Memberikan insight. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mas Arief atau Mas Yan. Sebagai kami sebagai akademisi ya, pendidikan tinggi yang ikut melahirkan insan-insan cerdas untuk bisa menjadi pemrogram robot ya. Kami berpendapat bahwa mengenai ketakutan tersebut itu harus dijelaskan sejak awal. Jadi caranya adalah dengan memahamkan bahwa teknologi ini tetaplah benda mati. Kita yang punya kuasa. Nah, lalu kita coba berikan perintah kepada dia bahwa kita memiliki kendali atas dirinya. Dari situ kan kesadaran akan muncul bahwa dia sebenarnya bekerja karena untuk membantu kita, untuk menggerakkan keinginan kita. Nah, dengan pemahaman yang terus berulang disertai dengan etika, ya, empati. Nah, itu akan membentuk
manusia-manusia cerdas yang nanti pada saat dia menciptakan robot, maka dia tidak takut bahwa dirinya digantikan robot, tapi dia juga tidak mencelakakan orang lain dengan teknologi yang dia ciptakan itu. Itu Mas Andri. Betul. Jadi memang ya kecerdasan itu semua harus diasah, intelektual, spiritual, dan juga kecerdasan emosionalnya. Waduh, terima kasih Mas-mas semuanya, ini luar biasa. Tapi nanti ada ya, boleh kita demo ya. Oh ini iya, robot ini sama yang ini boleh ya. Nah, sambil kita nanti akan lihat demonya, saya tutup dulu obrolan kita yang seru ini. Terima kasih sudah menyaksikan Autotech Podcast. Ya, kita sekarang sudah sama siapa? Muhammad Dava. Dava nih bikin robot nih ya? Iya. Nah ini sistem robot sortir barang. Iya. Nah kayak gimana Pak? Caranya Pak? Kamu jelasin. Jadi itu awalnya saya kepikiran buat ini itu karena di Indonesia itu masih sortir barangnya masih manual gitu, masih yang manusia nge-scan-nya gitu. Nah terus jadi saya kepikiran lah buat bikin sortir barang otomatis seperti itu. Nah terus saya nyari referensinya dari negara-negara luar yang sudah maju dan pada akhirnya ya udah terbuatlah seperti ini gitu. Jadi menggunakan sensor barcode dan QR code ini. Jadi dia menyortirnya itu berdasarkan wilayahnya. Oke. Gitu. Bisa dipraktekin nggak nih? Ini kayak ini ya berarti ya, kayak tempat sortir ya. Kalau yang suka lama di cakung tuh. Nah ini nih. Ini nih. Nah apa bikin dengan cara yang lebih mudah. Ya kan? Kalau tadi Mas Arif bilang ya, ini adalah bentuk yang yang rutin ya. Artinya robot rutin ya, robot yang biasa digunakan juga di pabrik ya. Betul. Nah, coba Pak, silakan Pak. Jadi kamu jelasin dari yang itu dulu. Awalnya. Jadi ini udah ada QR code yang sudah didaftarkan di sini. Dan ini ada sensor barcode-nya. Jadi tinggal barangnya kita taruh sini. Dia nggak akan nge-scan dan jatuh. Dan dia akan melakukan sortir di sini. Oh, sortir masuk ke sini nih. Iya, masuk ke sini. Dan di itu ada tampilan LCD-nya itu dia ada menampilkan nama wilayahnya. Oh, gitu. Iya. Oke, menarik. Tapi kan ini kayak masih dalam bentuk prototype. Ini prototype ya. Iya, prototype. Jadi memang bentuknya masih terbuka seperti ini ya. Betul. Belum dirapiin lagi gitu. Berapa lama kamu bikin ini? Dari awal semester sih. 6 bulan. Sekitar ya? 6 bulan. Ada 6 bulan. Dan ini dikompetisikan? Ini enggak, ini khusus buat kayak seperti tugas saya, tugas akhir. Tugas kamu aja bikin beginian, apa? Iya. Luar biasa loh kamu. Seperti itu. Nah, ada kesulitan nggak pada saat bikin ini? Kesulitannya sih pada saat ini sih kayak memprogram si sensor GM-nya ini biar bisa kayak nge-trigger si servonya, terus juga biar komunikasi sama microcontrollernya juga. Oke. Jadi sebenarnya dari sini dia akan mengatur ini ya, mana yang akan turun. Iya, betul. Oke, mana yang akan diturunkan di bagian A, B atau C gitu ya. Betul sekali. Oke. Seperti itu. Dan ini kalau misalnya bentuk jadi, artinya ini bisa diaplikasikan ke dalam sortir-sortir barang ya. Betul. Di tempat-tempat penyortiran yang bisa skala lebih besar lagi. Dengan skala lebih besar lagi dan bentuknya lebih gede lagi gitu. Betul. Waduh, luar biasa. Ini kalau kita ke airport nih, ini kayaknya nggak bakal repot nih, ya. Ininya nih, mindahin barangnya ya. Kamu kan biasa kita lama banget nih nungguin koper-koper kita nyampe kan. Nah, dengan ini lebih cepat berarti Pak ya. Bisa. Waduh, luar biasa. Nah, kita akan lihat lagi satu karya anak bangsa juga prototipe ya, Dava ya. Betul. Dari teman kamu ya. Tapi nanti kita beresin dulu yang ini, nanti kita siapkan yang satu lagi. Baik, ya, terima kasih. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal alat sortir, sekarang juga ada nih karya Ragil ya, Gil. Kenalan dulu, Gil. Wah, luar biasa. Kamu bikin apa nih, Gil? Ini saya tuh bikin sistem keamanan untuk pintu. Keamanan pintu. Keamanan pintu. Okay. Jadi, boleh, monggo. Ini gimana, Gil? Jadi sistem ini tuh pakai 2 autentikasi gitu, Pak. Oke. Jadi kayak kode dari email, kan Google tuh ada 2 verifikasi lah. Betul. Dua verifikasi, two step verification. Nah itu sama persis kayak gini. Jadi di sistem ini tuh ada 3 profile password. 3 profile password ini tuh masing-masing orang punya password sendiri. Misalnya Mas punya password dan punya fingerprintnya sendiri. Oke. Semisal Mas masukin password Mas, yang diminta fingerprint Mas, nggak mungkin fingerprint saya. Begitupun saya, begitupun yang lainnya gitu. Coba kamu praktekin. Ini kekunci ya? Ini posisi kekunci Mas. Iya kekunci ya. Oke. Nah, misalnya saya masukin password pertama. Nah ini password pertama. Iya. Harusnya kan jari jempol. Ini semua makanan ini masih prototype. Jadi saya masih pakai jempol nih Mas. Iya. Tapi seandainya saya masukin telunjuk. Iya.
Nggak, dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus tetap jempol. Harus jempol. Nah, fingerprint oke. Scanner baru pintu bisa kebuka. Dan semua itu tuh tertulis Mas di cloud. Kalau ini di Telegram, satu lagi itu tertulis juga di Google Sheet. Kalau ada yang buka pintu? Kalau ada buka pintu. Misalnya Mas akses, berarti tertulis nama Mas masuk jam sekian. Begitu juga di Google Cloud. Kamu nggak bisa kabur malam dong kalau di rumah ya? Jadi ke data semua. Nggak bisa pulang telat Mas. Dia nggak bisa kabur-kaburan malam dia. Betul Mas. Iya. Dia nggak bisa kabur malam-malam ini karena ketahuan di Telegram ya? Di Telegram sama Google Sheet juga Mas. Sama Google Sheet. Iya. Ya, jadi siapa aja yang masuk rumah, jam berapa. Jam berapa, itu kelihatan semua tercatat. Dan itu langsung tercatat? Langsung tercatat. Dan ini ada wifi-nya memang? Terkonek ke wifi. Oh terkonek ke wifi. Terkonek ke wifi. Oke. Keren. Berapa lama kamu bikin ini Dav? Dav lagi. Ragil. Maaf. Sekitaran 2 minggu Mas. 2 minggu? 2 minggu. Ngerakitnya maksudnya? Ngerakitnya 2 minggu. Oh ngerakitnya 2 minggu? Tapi mikirinnya? Tuh dari awal semester Mas. Dari awal semester ya? Iya. Dari mulai daftar sidang gitu. Kalau menurut kamu yang paling yang paling sulit ya step by stepnya gitu. Step by step. Apa aja yang harus dilakukan ketika kita pengen bikin inovasi nih gitu. Pasti kan inovasinya dulu. Betul. Kamu kan kepikiran kunci rumah kenapa? Sering ketinggalan kunci kah? Karena sering ini tuh bikin sama orang tua kah? Sistem Mas. Seumpama di ruangan ini tuh ada benda yang paling berharga. Kita sebutlah perhiasan, uang, emas segala macam. Kalau kamu itu yang paling berharga. Kalau saya keluarga. Nah jadi dalam ruangan itu Mas, di tempat kita nyimpen perhiasan, uang, emas segala macam, itu nggak semua orang bisa akses masuk Mas. Jadi cuma orang-orang terdaftar aja, orang-orang tertentu aja. Oke. Dan ini dibuat di dalam sini. Ini jadi kamu mikirin ini berapa lama waktu itu? Kalau di total sampai berarti dari awal ya? Dari awal? Kisaran 3 bulanan ada. 3 bulanan? 3 bulanan dengan two-way verification tadi? Dua langkah verifikasi. Dan terus kemudian kamu pikir, kayaknya menarik juga ya kalau dibikin masuk juga ke Telegram dan Google Sheet. Google Sheet. Itu belakangan atau emang udah dipikirin dari awal? Itu juga pertama dipikirinnya tuh kita pengennya notifikasi aja nih. Kan Telegram kan bisa notifikasi real time. Tapi kalau di Telegram tuh kita nggak punya data log yang bisa tersimpan dan tercatat bisa kita olah. Datanya nggak bisa kita olah kan. Nah baru saya tambahin Google Sheet Mas. Biar data lognya itu mentah bisa kita teliti lebih lanjut. Iya. Ini kayak kalau di kantor rawan ini. Ya karena datanya ketahuan. Keluar masuk. Kayak absen ya. Oke. Dan hanya 2 minggu kamu bikin ini? Ngerakitnya 2 minggu. Nah, aku mau nanya deh. Ini komponen-komponennya kamu dapat dari mana? Komponen-komponennya tuh kebanyakan kita beli online sih, Pak. Oh, udah jadi ya? Jadinya itu berbentuk modul. Kita ngeprogram logikanya, Mas. Itu yang kita bikin, yang kita susun untuk program logikanya itu, Mas. Dan itu yang lebih susah? Itu yang lebih susah, Mas. Konyol-konyolnya sih gampang. Tapi bikin program sama logika itu, Mas, yang susah. Oke, berapa lama tuh bikin itu? Ya, termasuk 3 bulan itu. 3 bulan itu lah ya? Termasuk 3 bulan itu, Mas. Luar biasa loh kamu loh. Keren. Thank you ya, Ragil ya. Baik, sama-sama, Mas. Iya. Dan ini karya anak bangsa yang ya masih prototipe ya ini ya? Prototipe, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa memang anak-anak Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Ya membuat model semacam ini, ruangan tertutup yang tadi sortir gitu ya. Mungkin untuk hal-hal yang buat kita kelihatannya sederhana gitu, tapi bagaimana mereka bisa membuat ini dengan sendiri? Kamu bikin kan? Sendiri, Pak. Bikin sendiri loh ini. Artinya memikirkan bagaimana memasang modulnya, terus kemudian programnya dan segala macamnya ini bukan hal yang gampang. Dan mudah-mudahan kedepannya justru ini Indonesia bisa semakin banyak orang-orang semacam Dava, Ragil ya, yang bisa mengembangkan robot ya, dan terus kemudian sistem yang sangat canggih dan bisa dipakai, itu yang paling penting. Bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Thank you, Gil. Sama-sama, Mas. Siah, kita ketemu lagi di Ototech selanjutnya.